Selamat pagi Bapak, Ibu, keluarga di rumah ini. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, baiklah kita disapa oleh firman Tuhan yang memberikan pertolongan dan yang meyakinkan kita akan penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya kepada kita keluarga di rumah ini. Baiklah kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini Senin 8 November tahun 2021 sesuai dengan almanak gereja kita KBP tertulis dari 1 Yohanes 2 ayat 23, demikian bunyinya. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, waspadalah terhadap antikristus. Ini adalah sebuah peringatan Alkitab yang harus kita perhatikan. Artinya mengenai antikristus atau penolakan kepada Kristus, seruan dari Alkitab yang harus kita perhatikan bersama-sama. Dalam bahasa aslinya, kata anti bisa berarti melawan, bisa berarti menentang. Jadi antikristus berarti orang-orang yang menentang Kristus atau menolak Kristus dalam kehidupannya. Inilah arti daripada antikristus, yaitu menentang atau menolak kehadiran daripada Kristus itu sendiri. Antikristus, saudara-saudara, adalah oknum personal dan impersonal untuk menyesatkan umat manusia
ini adalah pengikut daripada iblis itu sendiri. Jadi secara personal, orang-orang yang menolak dan menentang tentang kehadiran daripada anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Barang siapa menyangkal anak, yaitu Tuhan Yesus, berarti meniadakan Bapa di sorga. Karena Kristus adalah anak Allah Bapa yang turun ke bumi untuk mempersatukan dan menyelamatkan manusia. Artinya yang menentang dan menolak Tuhan Yesus itu, maka dia juga tidak percaya kepada Allah Bapa di sorga. Karena Tuhan Yesus itu adalah anak Allah itu sendiri. Demikian sebaliknya saudara-saudara, bahwa barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Artinya mengaku di sini menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah, maka dia juga memiliki atau mempercayai Allah Bapa yang ada di surga. Artinya lebih lanjut, yang mau menerima Yesus menjadi keselamatan hidup, berarti ia juga memiliki Bapa di surga. Penyangkalan itu saudara-saudara dapat kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Karena banyak orang percaya, tetapi sikapnya atau perilakunya tidak sesuai dengan iman kepada Yesus sebagai anak Allah. Inilah yang disebutkan penyangkalan terhadap Yesus itu. Dia sebagai orang percaya, tetapi tidak sesuai dengan perilaku atau karakteristiknya yang disesuaikan dengan kehendak Tuhan ataupun firman Tuhan. Sebaiknya saudara-saudara yang menerima Yesus sebagai juru selamat, anak Allah yang hidup, diterima dalam kehidupannya, harus dibuktikan dan ditindaklanjuti dalam perkataan ataupun pekerjaannya sehari-hari. Dan Alkitab telah menjelaskan tentang banyak orang-orang pada saat ini sebagai antikristus yang menolak dan menentang atau tidak percaya akan kehadiran daripada Tuhan Yesus. Saudara, keluarga di rumah ini, saya menghimbau supaya dalam hidup kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Menerima Yesus sebagai anak Allah, itulah yang menyelamatkan dan memelihara kehidupan kita. Namun harus dibuktikan orang yang percaya, yang menerima Tuhan Yesus itu, terlihat dari perkataannya, harus sesuai dengan firman Allah dan juga dalam pekerjaannya sehari-hari. Kiranya saudara-saudara dengan tulus ikhlas sebagai orang percaya menerima Yesus sekaligus menerima, mempercayai Allah Bapa yang kita muliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang Tuhan berikan kepada kami. Hari yang baru hari ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Firman-Mu mengajak kami supaya kami sebagai orang yang percaya menerima dengan tulus, mempercayai Tuhan Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Dan selanjutnya, orang yang percaya menerima Tuhan Yesus haruslah ditindaklanjuti dari perkataan-perkataan yang sesuai dengan kehendak Bapa, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan juga dalam pekerjaan kami sehari-hari. Kami akan memulai pekerjaan kami pagi hari ini di rumah ini, maupun pekerjaan kami dan sekolah anak-anak kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan, supaya Tuhan Yesus yang menyertai dan memelihara
serta menyelamatkan kami. Kuatkan kami hari ini Tuhan, dan cukupkan kebutuhan-kebutuhan kami, supaya kami bersukacita dalam kehidupan ini. Kami mengaku bahwa kami adalah orang yang banyak kelemahan, dosa, pelanggaran. Kami mohon ampun, agar kasih berkat-Mu tidak terhalang. Inilah doa kami yang kami serahkan kepadamu Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, saya pendetamu dari gereja ini memohon agar kita senantiasa tetap untuk memakai masker supaya kita terhindar dari penyakit yaitu COVID-19 ini. Terima kasih.